saya sudah melihat dari YouTube dan juga saya mendengar dari kawan-kawan di BKD bahwa kiat hidup sehat dalam era pandemi COVID yang diterapkan di BKD menurut kami sudah sangat baik, di mana di kami beberapa bulan yang lalu pada tahun 2020 itu kami sudah melakukan sosialisasi tentang aktivitas fisik dan kiat hidup sehat kepada perangkat daerah, salah satunya adalah BKD, dan ternyata BKD sudah mengaplikasikan itu dan ini sangat baik, di mana ada kegiatan olahraga 2 kali dalam 1 minggu, kemudian snacknya juga menggunakan buah, dan juga melakukan disinfeksi di ruangan seminggu sekali. Nah, itu sesuatu yang tentunya sangat baik dan menurut kami itu perlu dilakukan terus. Ya, di YouTube itu sudah baik, tetapi yang saya lihat bahwa tidak semua orang yang saya lihat tidak semua orang mengikuti senam itu dengan tulus. Masalah hidup sehat ini segala sesuatu harus dilakukan terus dengan tulus, karena kita merasa butuh hidup sehat. Tapi kalau kita melakukan itu merasa tidak butuh, itu masalah karena berhubungan dengan hati dan pikiran. Kalau pikiran sudah tidak tenang, hati sudah tidak tenang, dia tidak menjadi sehat. Itu jadi masalah. Terus kalau masalah senam itu bagus, tapi setelah senam, kalau bisa, menurut saya itu kita berjalan 1000 langkah. Setiap hari 1000 langkah itu artinya sehat. Dihitung itu minimal 1000 langkah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ada beberapa kegiatan ada senam olahraga. Setelah itu ada yang sehat. Biasa saja, tapi masalah ringan. Nah, terkait dengan masalah makanan itu juga berhubungan dengan hidup sehat. Apalagi masalah imun tubuh ini berhubungan dengan pola pikir dan pola hidup. Dalam arti begini, saya mau sehat, saya harus istirahat jam berapa, saya harus makan seperti apa. Bukan berarti makanan saya masih kurang tidak. Tapi apalagi dengan keadaan COVID-19 ini, itu dikatakan saya banyak gangguan yang mengandung antioksidannya tinggi, seperti jambu biji, jeruk, dan pisang. Karena orang yang utama sebenarnya istirahat yang baik, makan yang baik, berolahraga yang baik. Olahraga yang baik jangan terlalu capek. Di usia-usia itu jangan terlalu capek. Kalau terlalu capek, otomatis kita kondisi turun. Kalau kondisi turun, istirahat yang baik berhubungan dengan imun kita. Jujur saya pribadi sebagai seorang yang memang sangat giat berolahraga dan hidup sehat, saya sangat mendukung itu. Karena apa? Sebenarnya ini nanti akan berkelanjutan ya, bukan hanya untuk mencegah COVID atau apa, tapi saya harap ini sebenarnya terus dilaksanakan. Karena ya itu supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dari pola hidup sehat, terutama olahraga. Seminggu 2 kali itu sudah sangat cukup seminggu 2 kali untuk berolahraga, apalagi ditambah dengan makanan sehat. Ya, kalau misalkan dulu biasanya nih kantor sering dikasih kue yang banyak minumnya apa gitu ya kayak sekarang apalagi diganti dengan buah, itu sangat enak. Selain itu kita juga bisa mendukung rekan-rekan kita sebenarnya di NTT ini ya kan. Kemudian apalagi penyemprotan disinfektan. Nah, itu kan seperti suatu hal yang sudah seharusnya kita lakukan, bukan hanya di kantor saja, tapi bisa dibawa ke rumah juga. Jadi para karyawan PNS yang di kantor senam, di rumah juga bisa ngajak keluarga juga itu. Nah, kayak gitu. Jadi supaya kita juga sehat, keluarga yang kita cintai juga sehat. Jadi di rumah juga pun kalau bisa mengubah pola makannya kan ya. Jadi jangan cuma di kantor saja, pola makan tapi di rumahnya juga. Mungkin mau kami anjurkan juga yang bisa dilakukan tiap hari adalah yang mungkin perlu dikembangkan lagi lebih jauh oleh BKD adalah melakukan peregangan setiap 2-3 jam bekerja, melakukan peregangan hanya sampai 10-15 menit.
Jadi mungkin BKD juga bisa dengan saya pernah melihat juga di YouTube ada video peregangan dari BKD. Mungkin setiap hari 1 atau 2 kali setelah duduk 2 sampai 3 jam, teman-teman di BKD bisa melakukan peregangan. Jadi semakin lengkap kiat-kiat hidup sehat yang bisa dilakukan, karena kalau dari sisi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, setiap kita yang sudah duduk sampai 2-3 jam itu harus melakukan peregangan. Jadi mungkin menambah lagi dari olahraga yang dilakukan 2 kali 1 minggu, usahakan tiap hari juga setiap 2-3 jam ada peregangan, sehingga makin lengkap inovasi yang dilakukan oleh BKD. Memberi contoh kepada OPD-OPD lain bagaimana berolahraga yang baik, menjaga imun tubuh sehingga tidak terpapar COVID-19. Semoga banyak OPD-OPD melihat itu, menonton di YouTube yang punya BKD, sehingga termotivasi dan punya keinginan yang sama seperti BKD untuk berolahraga setiap hari, bila pun hari Jumat yang dijadwal oleh setiap OPD. Kalau di Dispora kita selalu hari tadi baru kita berolahraga setiap Jumat. Jadi kita olahraga bersama dengan tetangga-tetangga OPD yang ada sini, sehingga kita bisa menjaga pola hidup yang baik, pola hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh, dan di saat imun tubuh kita baik, kita tidak terpapar COVID-19, yang mana COVID-19 ini bermutasi, sudah bermutasi dari India ke Indonesia. Semoga tidak berdampak yang luar biasa seperti awal-awal munculnya COVID-19. Dan saya yakin bahwa bisa semua berolahraga yang baik dan pola pikir yang baik, pola hidup yang sehat, COVID-19 tidak akan menimpa. Kalau bisa variasi lah olahraganya gitu. Nah sebenarnya olahraga itu kan banyak macamnya, banyak seperti makanan. Kadang-kadang orang tuh selera makan yang aku suka makan tempe, tapi kamu suka makan yang lain. Tapi kalau kita makan sama-sama kenyang, sama kayak olahraga. Saya suka olahraga yoga, Bapak ini suka olahraga jogging. Kalau kita sama-sama olahraga, kita sama-sama sehat. Nah logikanya sebenarnya di situ. Makanya olahraga itu gampang, olahraga apa saja itu semua bisa tersedia, bisa dilakukan di rumah, di kantor, bahkan itu bisa. Bahkan kita di kantor lagi di kursi meja aja itu bisa sambil olahraga juga. Ya, kalau di yoga itu ada namanya yoga office. Saya pernah kasih bukan bukan apa ya, tapi kasih